Cinta tidak mengenal profesi, tidak peduli latar belakang, dan tumbuh di tempat yang tak terduga. Inilah kisah seorang tukang bangunan sederhana yang berhasil menikah dengan seorang bidan penuh kasih, meski dunia memandang mereka berbeda. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi agar hidup kita selalu diberi kemudahan. Sebelum kita mulai cerita haru ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah penuh inspirasi lainnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ya, di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hidup seorang pria sederhana bernama Ardi. Ia adalah seorang tukang bangunan yang setiap harinya bekerja keras di bawah terik matahari, bergelut dengan batu, semen, dan pasir. Meski pekerjaannya melelahkan, ia selalu menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Ardi bukan hanya dikenal sebagai tukang bangunan, tetapi juga sebagai pribadi yang ringan tangan. Ketika tidak sedang bekerja, ia sering membantu warga desa yang membutuhkan. Mulai dari memperbaiki genteng bocor hingga membangun dapur untuk tetangga yang kurang mampu, semua dilakukannya dengan ikhlas. "Saya ini cuma bisa bantu dengan tenaga, Bu. Kalau ada yang butuh, saya pasti siap," ucapnya suatu kali ketika seorang ibu mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Meskipun hidupnya sederhana, Ardi memiliki hati yang kaya akan kebaikan, yang membuat banyak orang di desa itu menyukainya. Suatu hari, kabar tentang pembangunan sebuah klinik di desa Sukamaju mulai tersebar. Klinik itu akan menjadi pusat pelayanan kesehatan untuk desa dan sekitarnya, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke kota untuk mendapatkan pengobatan. Ardi menjadi salah satu tukang bangunan yang dipercaya untuk proyek besar tersebut. Bagi Ardi, kesempatan ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab besar. "Kita harus bangun ini sebaik mungkin. Klinik ini bakal nolong banyak orang nanti," ujar Ardi kepada rekan-rekannya saat memulai pekerjaan. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari jadwal untuk memastikan semua bahan bangunan tersedia dan siap digunakan. Dedikasi dan semangat Ardi tidak pernah surut meski pekerjaan itu berat dan seringkali memakan waktu hingga malam hari. Di hari pertama pembangunan, datanglah seorang bidan muda bernama Risa ke lokasi proyek. Risa baru saja lulus dari Akademi Kebidanan dan ditempatkan di Sukamaju sebagai bagian dari tugas pertamanya. Penampilannya sederhana, dengan kerudung putih yang selalu tertata rapi, dan senyum lembut yang membuat siapapun merasa nyaman. Ketika pertama kali menginjakan kaki di lokasi proyek, ia melihat Ardi sedang sibuk mengaduk semen. "Permisi, Mas, ini klinik yang lagi dibangun, ya?" tanya Risa dengan nada ramah. Ardi menoleh, sedikit terkejut dengan kehadiran sosok baru itu. "Iya, Bu, kami lagi kerjakan pondasinya," jawabnya sambil mengusap peluh di dahi. Pertemuan pertama itu sederhana, tapi bagi Ardi, senyum Risa meninggalkan kesan yang mendalam. Hari-hari berlalu, dan Risa menjadi sering datang ke lokasi proyek untuk memantau perkembangan klinik yang akan menjadi tempat kerjanya. Setiap kali ia datang, ia selalu menyempatkan diri menyapa para pekerja, termasuk Ardi. "Mas Ardi, semangat ya kerjanya. Klinik ini nanti bakal bermanfaat buat banyak orang," katanya suatu hari sambil membawa beberapa botol air mineral untuk para tukang. Ucapan sederhana itu selalu membuat Ardi merasa dihargai. "Makasih, Bu Bidan. Kami juga senang bisa bangun sesuatu yang penting seperti ini," jawabnya sambil tersenyum. Meskipun hanya obrolan singkat, setiap kata yang Risa ucapkan terasa hangat di hati Ardi. Suatu sore, hujan turun deras ketika Ardi sedang menyelesaikan pekerjaannya. Ia berteduh di warung kecil dekat lokasi proyek sambil menunggu hujan reda. Tiba-tiba, Risa muncul dengan payung di tangan. "Mas Ardi, kenapa nggak langsung pulang saja? Nanti masuk angin loh," ujarnya dengan nada khawatir. Ardi tersenyum kecil, merasa terharu dengan perhatian itu. "Nggak apa-apa, Bu Bidan. Saya tunggu hujan reda dulu. Kalau Bu Bidan sendiri, kok kesini?" Risa tertawa kecil. "Tadi saya mampir ke rumah warga. Malah hujan. Akhirnya mampir ke warung sebentar. Dekat kok dari tempat tinggal saya." Percakapan itu sederhana,
tapi mulai membuka ruang bagi keduanya untuk saling mengenal lebih jauh. Suatu sore, hujan turun deras mengguyur Sukamaju. Ardi, yang sedang sibuk menyelesaikan pemasangan keramik di lantai klinik, terpaksa berhenti lebih awal. Ia mencari tempat berteduh di sebuah warung kecil di dekat lokasi proyek. Dengan pakaian yang sudah setengah basah, ia memesan segelas teh hangat untuk mengusir dingin. Saat ia sibuk mengamati rintik hujan, sebuah payung berwarna biru muncul di hadapannya. Risa berdiri di sana, tersenyum kecil sambil membawa beberapa kantong plastik berisi makanan. "Mas Ardi, kenapa nggak langsung pulang saja? Nanti masuk angin loh," katanya dengan nada penuh perhatian. Ardi tersenyum kaku, merasa sedikit canggung atas perhatian yang mendadak itu. "Nggak apa-apa, Bu Bidan. Saya tunggu hujan reda dulu. Lagi pula, rumah saya juga nggak terlalu jauh dari sini," jawabnya sambil menunduk. Risa meletakkan kantong plastik di atas meja warung. "Ini ada sedikit makanan buat para pekerja di klinik. Saya pikir, kalian pasti capek kerja dari pagi," ucap Risa sambil duduk di bangku di sebelah Ardi. Kehadiran Risa di warung kecil itu menarik perhatian pemilik warung dan beberapa pelanggan lain. Mereka saling berbisik, mengira ada hubungan istimewa antara bidan muda dan tukang bangunan sederhana itu. Percakapan sore itu terasa ringan tetapi penuh makna bagi Ardi. Ia mengetahui bahwa Risa berasal dari kota besar dan memilih ditempatkan di desa untuk mengabdikan ilmunya. "Saya pengen bekerja di tempat yang benar-benar membutuhkan saya. Sukamaju ini, walaupun kecil, punya banyak potensi. Tapi, layanan kesehatannya masih minim," cerita Risa dengan semangat. Ardi mendengarkan dengan takjub. Dalam hatinya, ia berpikir betapa hebatnya perempuan di depannya ini. "Bu Bidan punya hati yang besar," katanya lirih. Risa tertawa kecil. "Mas Ardi juga. Mas kan suka bantu orang tanpa pamrih. Itu sama hebatnya." Setelah hujan mereda, Risa pamit pulang. Namun, sebelum pergi, ia berpesan, "Mas, jangan lupa makan malam, ya. Jangan kerja terlalu keras. Kesehatan juga penting." Kata-kata itu, meskipun sederhana, membuat hati Ardi berdebar. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian seperti itu. Sepanjang malam, ia merenungkan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Apa mungkin Bu Risa hanya bersikap baik karena pekerjaannya? Atau, mungkin dia juga melihat saya berbeda? Gumamnya sendiri sambil memandangi langit-langit rumahnya yang sederhana. Hari-hari berikutnya, interaksi antara Ardi dan Risa semakin sering terjadi. Setiap kali Risa datang memantau pembangunan klinik, ia selalu menyempatkan diri berbicara dengan Ardi. "Mas Ardi, kerja di proyek kayak gini capek nggak sih?" tanyanya suatu kali. Ardi mengangguk pelan sambil menyeka keringat di dahinya. "Capek, Bu, tapi saya senang. Kalau nanti klinik ini jadi, saya bakal bangga karena ikut membangunnya," jawabnya jujur. Risa tersenyum lebar. "Saya juga bangga sama Mas. Semoga hasil kerja keras Mas jadi pahala, ya." Perkataan itu membuat semangat Ardi semakin membara. Ia mulai merasa bahwa apa yang dilakukannya lebih berarti karena kehadiran Risa. Malam itu, Ardi merenungkan perasaannya yang semakin berkembang terhadap Risa. Ia tahu dirinya hanyalah seorang tukang bangunan biasa, jauh dari kehidupan dan pendidikan seorang bidan seperti Risa. "Apa mungkin orang seperti dia bisa melihat saya lebih dari sekadar tukang?" gumamnya pelan sambil memandang langit malam dari jendela rumahnya. Namun, setiap kali teringat senyuman dan perhatian kecil dari Risa, ia merasa semangatnya tumbuh kembali. "Kalau saya bisa bekerja keras untuk membangun klinik ini, kenapa saya tidak bisa memperjuangkan perasaan saya?" pikirnya mantap. Keputusan itu membuatnya mulai lebih percaya diri. Suatu hari, saat Risa datang untuk memeriksa pembangunan klinik, ia melihat Ardi sedang memanjat scaffolding untuk menyelesaikan bagian atap. "Mas Ardi, hati-hati ya, jangan sampai jatuh," serunya dengan nada cemas. Ardi hanya tersenyum dari atas. "Tenang, Bu Bidan. Ini bukan pertama kalinya saya di atas sini," jawabnya dengan nada bercanda. Setelah turun, Risa memberikan sebotol air kepada Ardi. "Mas,
Jangan lupa minum. Cuaca panas banget hari ini, ucapnya sambil tersenyum. Hati Ardi kembali berdebar. Ia merasa, meskipun kecil, perhatian Risa itu sangat berarti baginya. Pada kesempatan lain, Risa duduk di bangku panjang di depan klinik, memandangi proses pembangunan yang hampir selesai. Ardi, yang kebetulan sedang istirahat, memberanikan diri duduk di sebelahnya. Bu Bidan, kalau nanti klinik ini sudah jadi, apa rencana pertama yang ingin dilakukan? Tanyanya. Risa tersenyum, matanya berbinar penuh semangat. Saya ingin membuka layanan bersalin gratis untuk ibu-ibu yang kurang mampu di desa ini. Saya ingin mereka merasa aman dan nyaman saat melahirkan. Jawabnya dengan nada penuh harapan. Mendengar itu, Ardi merasa semakin kagum. Bu Bidan punya mimpi yang luar biasa. Saya yakin, klinik ini bakal banyak membantu orang, ucapnya tulus. Waktu terus berjalan, dan klinik hampir selesai dibangun. Ardi merasa momen itu semakin mendekatkannya dengan Risa. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya sebelum semuanya terlambat. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Ardi memberanikan diri mengajak Risa berbicara di tempat yang agak sepi. Bu Bidan, saya mau ngomong sesuatu, katanya dengan nada serius. Risa menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Mas? Ada yang perlu dibicarakan? Tanya Risa. Ardi menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya tahu ini mungkin gak pantas, tapi saya ingin jujur. Saya suka sama Bu Bidan. Saya tahu saya hanya tukang bangunan biasa, tapi saya akan berusaha jadi yang terbaik kalau Bu Bidan memberi saya kesempatan, ungkapnya dengan suara bergetar. Risa terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Senyum tipis mulai terbentuk di wajahnya. Mas Ardi, terima kasih sudah jujur. Saya juga melihat Mas sebagai orang yang baik dan tulus. Tapi, apa Mas yakin dengan perasaan ini? Hidup itu nggak selalu mudah, apalagi kalau kita berasal dari latar belakang yang berbeda, katanya dengan lembut. Ardi mengangguk mantap. Saya yakin, Bu. Saya mungkin nggak punya banyak harta, tapi saya punya niat dan usaha. Saya ingin membahagiakan Bu Bidan, jawabnya. Risa menghela napas, lalu tersenyum lebih lebar. Kalau Mas yakin, saya juga akan mencoba mempercayai kita. Tapi, janji ya, kita harus saling mendukung dan menghadapi semuanya bersama, ujarnya. Kalimat itu membuat hati Ardi melompat bahagia. Kabar tentang kedekatan Ardi dan Risa mulai tersebar di kalangan warga desa. Banyak yang mendukung hubungan mereka, tetapi tidak sedikit pula yang meragukan. Masa bidan muda dan cantik seperti Bu Risa mau sama tukang bangunan biasa? Bisik salah seorang warga di pasar. Namun, Risa tidak pernah menghiraukan komentar seperti itu. Ketika Ardi bertanya, Bu Bidan, apa nggak malu jalan sama saya? Risa menjawab dengan tegas, Mas Ardi, saya bukan melihat orang dari pekerjaannya, tapi dari hatinya. Kalau Mas baik, apa lagi yang harus saya cari? Jawaban itu membuat Ardi semakin yakin bahwa pilihannya untuk menyatakan cinta tidak salah. Tidak lama setelah klinik selesai dibangun, Ardi memutuskan untuk melamar Risa secara resmi. Dengan sederhana, ia mendatangi rumah Risa membawa keluarga dan beberapa tetua desa. Ia menyampaikan niatnya dengan suara bergetar. Saya tahu saya bukan orang kaya, tapi saya akan berusaha membuat Bu Risa bahagia. Saya mohon izin untuk mempersuntingnya. Risa, yang duduk di samping ibunya, tersenyum haru. Ibunya sempat khawatir akan pilihan Risa, tetapi setelah mendengar niat tulus Ardi, ia akhirnya merestui. Kalau Risa sudah yakin, ibu juga yakin. Yang penting kalian saling mendukung, ucap sang ibu sambil memegang tangan putrinya. Hari pernikahan mereka tiba. Pernikahan itu sederhana, tetapi penuh kehangatan. Balai desa dihias dengan bunga-bunga sederhana yang dirangkai oleh warga setempat. Para tamu hadir dengan sukacita, memberikan doa untuk pasangan tersebut. Saat Ardi mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, Risa tidak bisa menahan air matanya. Mas Ardi, saya percaya kita bisa melalui semuanya bersama, bisik Risa setelah prosesi selesai.
Ardi menjawab dengan senyum. Saya akan selalu berusaha jadi yang terbaik untuk Bu Bidan. Hari itu menjadi awal baru bagi keduanya, yang disaksikan oleh seluruh desa dengan penuh kebahagiaan. Setelah menikah, Ardi dan Risa mulai menjalani kehidupan baru mereka. Risa membuka klinik bersalin di desa, persis seperti impiannya. Banyak ibu-ibu di desa yang merasa terbantu dengan kehadiran klinik tersebut. Sementara itu, Ardi tetap bekerja sebagai tukang bangunan, tetapi kini ia juga membantu mengelola klinik bersama Risa. Mas Ardi, saya butuh bantu pasang rak obat ini, kata Risa suatu hari. Ardi tertawa kecil. Iya, Bu Bidan. Tapi nanti malamnya, habis saya pulang kerja. Kerja sama mereka membuat klinik itu semakin berkembang, dan cinta mereka semakin kuat. Waktu berlalu, dan kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ardi dan Risa membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status sosial atau profesi. Mereka membangun kehidupan bersama dengan saling mendukung dan berjuang untuk mimpi mereka. Mas Ardi, terima kasih ya sudah selalu ada buat saya, ucap Risa suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah sederhana mereka. Ardi menggenggam tangan Risa. Justru saya yang harus berterima kasih, Bu Bidan. Tanpa kamu, hidup saya nggak akan seindah ini. Cinta mereka terus tumbuh, seperti bangunan yang kokoh, dibangun di atas fondasi yang kuat, kepercayaan, kesetiaan, dan kasih sayang. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk terus bersholawat dan menyebarkan cinta kasih dimanapun kita berada.